Haleluya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Renungan Grace and Truth hari ini saya berikan tema pelayanan pembenaran. Mari kita berdoa bersama-sama kebenaran apa yang akan kita terima hari ini dari Tuhan Yesus, sehingga memberikan kita kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa, terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih karena kebenaran melalui Yesus Kristus kami menjadi anak-anak-Mu. Dan terima kasih kekurangan kami Tuhan, oleh anugerah dan kasih-Mu kami boleh disempurnakan. Terima kasih, kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 9. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Tuhan menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan tema renungan ini untuk menunjukkan kekurangan saudara-saudara sekalian. Sebaliknya, saya mau sampaikan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menerima kebenaran dari pribadinya. Walaupun di dalam kita hari ini tentu masih ada kelemahan, namun di dalam Tuhan Yesus Kristus ini adalah kabar baik. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk menghukum Anda, tidak untuk menghukum kita, tetapi untuk menghukum dosa-dosa, dan hukuman itu sudah dibayarkan di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menanggung hukuman setiap orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mereka tidak turut dihukum. Saudara percaya dengan sungguh-sungguh apakah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita? Amin. Saudara percaya, dan saya tahu kebenaran ini sering kali kita dengar, bahwa darah Yesus dicurahkan, bilurnya tertumpah, itu disediakan untuk membayar setiap kutuk, pelanggaran, kelemahan, termasuk penyakit kita. Amin. Mari hari ini saudaraku, kita mengaplikasikan apa yang kita percayai. Sebab hari ini masih begitu banyak orang percaya yang masih hidup di dalam terhakimi. Padahal dia percaya, dia aktif ke gereja, dia menjadi pelayan Tuhan, tetapi dia masih hidup di dalam penghakiman. Ia masih merasa diteror oleh kelemahannya, diteror oleh penghukuman yang akan datang karena dia tidak sempurna. Dia masih berasa hidup dalam dosa-dosa dan berkelimangan dengan kekurangan mereka. Salib Tuhan Yesus Kristus itu seharusnya membawa perubahan dan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah membebaskan semua orang percaya dari perjanjian hukum Taurat. Amin. Namun saudara-saudara, masih ada ya, dan hari ini kita mau belajar, kita hidup di dalam kebenaran. Bahkan saya katakan pelayanan pembenaran ya. Jadi saudara-saudara, lawan dari pembenaran adalah tidak benar. Lawan daripada kehidupan adalah kematian. Hukum Taurat
kalau kita membaca tadi 2 Korintus pasal 3, saudara-saudara, itu adalah bukan pelayanan kehidupan, tetapi pelayanan kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan semua orang percaya dari perjanjian hukum Taurat yang mematikan, yang menghakimi. Maka saudara-saudara, hari ini kita mau hidup di bawah kebenaran Tuhan, yang sering kita katakan di dalam kasih karunia. Maka kita hari ini hidup di dalam pembenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Daripada kita mempercayai kelemahan kita dan kita berupaya untuk menjadi baik, menjadi sempurna, dan itu adalah ruangan di mana iblis akan leluasa mendakwa kita siang dan malam. Maka hari ini saudara-saudara, mari kita mempercayai kebaikan Tuhan yang kita terima, yang kita sadar, kita akui kita tidak layak menerima. Namun melalui Tuhan Yesus Kristus kita sudah diberikan. Maka kita membuka hati dan berani mempercayai kasih-Nya Tuhan, daripada kita mempercayai kemampuan kita melakukan hukum Taurat yang membawa kepada kematian. Oke, kalau ada yang berkata bahwa hukum Taurat itu mulia karena memberitahukan manusia akan pelanggarannya. Firman Tuhan tadi berkata, kalau pelayanan hukum Taurat itu ada kemuliaan, ada kebenaran, betapa lebih mulianya lagi pelayanan pembenaran dari Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Saudara sekalian, Alkitablah yang memberitahu bahwa hukum Taurat adalah pelayanan kematian yang ditulis, diukir pada batu, ya. Tetapi pelayanan pembenaran itu diukir di dalam loh hati saudara-saudara. Itulah sebabnya orang percaya tidak hidup di dalam hukum keagamaan, tetapi hidup di dalam hukum kasih. Dan hukum kasih ini tidak terdeteksi oleh agama. Saya beri contoh, misalnya kalau peraturan agama yang mencuri dihukum penggal tangannya, namun akan diketahuan pencuri kalau sudah ada saksi. Atau kalau zaman now ada CCTV yang merekamnya, maka ada bukti-bukti yang akan menjerat dia. Tetapi kalau dari dalam hatinya ada mau melakukan kehendak untuk mencuri, Tuhan berkata hatimu sudah melakukan. Artinya manusia tidak bisa benar dalam dirinya, tetapi di dalam kasih Tuhan memberikan kebenaran itu, sehingga setiap kita tidak lagi hidup di dalam hukum keagamaan, tetapi roh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, hidup di dalam loh hati kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memampukan kita hidup di dalam hukum yang sempurna, yaitu pelayanan pembenaran. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa ketika Musa turun dari gunung ketika berjumpa dengan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Musa menyelubungi wajahnya karena wajahnya begitu bersinar sehingga ia tidak ingin membuat orang melihatnya ketakutan. Dan ini semua adalah pemahaman kita berabad-abad. Kita melihat, kita membayangkan, kita merenungkan bahwa ketika Musa turun, dia menutup wajahnya karena bersinar penuh kemuliaan, saudara-saudara. Namun oleh pertolongan Tuhan, kalau saudara-saudara membaca baik-baik ayat itu, sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa Musa menyelubungi wajahnya karena ia tidak ingin bangsa itu melihat bahwa kemuliaan itu
telah meninggalkannya atau telah hilang. Saudara, Musa mewakili hukum Taurat. Musa mewakili pelayanan kematian. Musa mewakili kabar penghukuman. Apabila hukum Taurat pelayanan penghukuman, pelayanan kematian, kata firman Tuhan, memiliki kemuliaan, ada kabar baik yang luar biasa. Betapa lebih mulianya pelayanan pembenaran. Alkitab menyatakan lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Puji Tuhan, saudara-saudara dan saya, karena kita sekarang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam kasih-Nya, kita hidup setelah salib dan penebusannya, maka ada sebuah perjanjian yang baru, New Testament, perjanjian kasih karunia dan kebenaran. Bagaimanakah perjanjian kasih karunia bisa lebih mulia dibandingkan perjanjian hukum Taurat, saudara-saudara? Hukum Taurat itu menuntut kebenaran dari manusia, kita yang berdosa. Sementara kasih karunia memberikan kebenaran kepada manusia berdosa. Saya mau tutup renungan hari ini dengan sebuah ilustrasi saja. Saudara-saudara bisa menangkap, dan saya berdoa sebentar. Kita boleh memakan, menikmati kebenaran ini, dan kita boleh tumbuh di dalam kasih dan kebenaran dari Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya berikan ilustrasi ini. Hukum Taurat berkata kepada orang-orang yang sedang kehilangan rambutnya, kamu tidak boleh botak. Maka orang itu berkata dengan memegang sedikit rambutnya yang tersisa di kepalanya, dia bilang begini, aku tidak dapat mencegahnya, rambutku rontok terus, aku tidak berdaya menumbuhkan rambutku yang semakin hari semakin rontok ini. Ya, aku tidak dapat mencegahnya. Ya, bagaimana aku tidak punya daya untuk membuat rambutku tumbuh. Tapi kalau rontok, ya itu karena usia. Nah, sebaliknya saudara-saudara, kasih karunia mengatakan, atau pelayanan pembenaran dari Yesus Kristus mengatakan, terimalah rambut, dan orang itu mendapatkan rambut baru. Saudara-saudara lihat, hukum Taurat atau pelayanan kematian menuntut kesempurnaan, tetapi tidak akan melakukan apapun untuk menolong, hanya menunjukkan kelemahan. Dan manusia memang ada kekurangan. Itulah sebabnya Tuhan datang memberikan pembenaran, dibenarkan. Kata di ada sebuah pertolongan, bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar. Saya beri contoh seperti dimandikan, diberkati, disuapin. Artinya ada pertolongan dari luar. Saudara dan saya dibenarkan melalui pembenaran daripada Yesus Kristus. Maka ilustrasi mengatakan, terimalah rambut, maka orang itu mendapatkan rambut baru. Dan seperti yang kita lihat dalam ilustrasi tadi, orang yang kehilangan rambutnya, dia mendapatkan rambutnya kembali. Sebab, saya tutup kalimat ini, tidak seorang pun mampu untuk menumbuhkan rambutnya sendiri. Saudara, ketika mendengar renungan hari ini, masih punya pilihan. Saudara masih mau tetap hidup sebagai orang percaya, namun dibawa bayang-bayang daripada pelayanan kematian, pelayanan hukum Taurat, pelayanan Musa, ataukah kita mau betul-betul hidup sebagai orang percaya di dalam pelayanan pembenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus,
Dengan kita melangkah di dalam pelayanan pembenaran, kita tidak lagi memberikan ruangan kepada iblis untuk mendakwa kita siang dan malam. Justru kita akan mengatakan seperti Wahyu 12 berkata, kita yang akan menghakimi iblis dengan kesaksian kita, karena hidup kita bukan karena kebenaran kita, tapi hidup kita dibenarkan oleh darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sola fide, Yeshua HaMashiach, bless you. Amen. Bapak terima kasih. Kebenaran-Mu memerdekakan. Di mana ada kebenaran, di situ ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Kami terima hari ini hidup yang baru karena kebenaran kami bukan dari diri kami, tapi kebenaran kami oleh pembenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara yang belum menerima Yesus Kristus, biarlah mereka membuka hati. Dan ketika mereka menerima Yesus Kristus, maka di situ mereka terima pembenaran dari Tuhan yang Maha Kasih. Amen, 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 amen.